Segala kekhawatiranku, sebab Tuhan yang memeliharaku sempurna. Ku rendahkan diriku dalam tangan-Mu, karena kekuatan-Mu yang menopangku. Segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Tuhanku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Serahkan segala kekhawatiranku, sebab Tuhan yang memeliharaku sempurna. Ku rendahkan diriku dalam tangan-Mu,
Kalau firman Tuhan berkata jangan kamu khawatir akan apapun juga. Dan saat ini Tuhan kami mau belajar Tuhan. Melalui firman yang boleh kami dengar. Untuk kami tidak khawatir akan apapun juga Tuhan. Terima kasih Bapa. Buka hati kami supaya kami boleh mendengar firman-Mu. Dan firman-Mu menjadi terang dalam kehidupan kami. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Adik-adik semua bilang amin. Amin. Sungguh hari yang aneh. Aneh sekali. Hei prajurit, apa yang terjadi? Sungguh ini adalah hari yang aneh. Kau tahu, aku baru saja menangkap orang dan menyalibkan orang. Tapi orang itu tidak melawan sedikit pun. Bahkan dia tidak berkata-kata. Biasanya orang yang aku tangkap dan aku salibkan, dia akan menghinaku, dia akan mencaci maki, dan dia akan melawan. Sepertinya saya tahu kamu mendapat hal yang aneh seperti ini. Dan saya tahu tawanan itu adalah Yesus, bukan? Betul, sungguh aneh sekali. Saya tidak mengerti. Maksudnya karena dia tidak pernah melawan, tidak pernah menghina kamu. Betul. Kau tahu, aku ini seorang prajurit. Aku sudah biasa kalau orang menghina, mencaci maki. Dan aku sudah biasa kalau ada penjahat yang melawan ketika ditangkap. Tapi orang ini aneh sekali. Ketika kita mencambuk dia, dia tidak berkata apapun. Ketika kita tangkap, dia tidak melawan. Aneh. Sepertinya kamu harus mengetahui bahwa Yesus itu ditangkap karena apa? Ya, jadi menurut informasi yang diberikan kepada kita, dia itu ingin menggulingkan gubernur yang berkuasa di Roma, daerah ini. Kamu benar seperti itu? Betul. Dia akan menggulingkan Berarti dia gubernur perwakilan Roma. Pemberontak besar, tapi kayaknya setengah, bukan setengah lagi. Itu salah benar, salah besar. Betul. Dan menurut hukum kami dia harus ditangkap karena dia adalah seorang pemberontak. Sebenarnya dia itu difitnah oleh kaumnya sendiri malah. Dan dia ditangkap dan memang sudah seharusnya seperti itu. Tapi saya tidak mau membocorkannya di sini sebenarnya. Dia sebenarnya nanti akan disalibkan, bukan? Betul. Dan orang-orang yang bersalah itu akan disalibkan. Dan dia tadi sudah kami salibkan. Nah, itu dia. Sebenarnya saya tidak mau bercerita ini kepada kamu. Tapi dia itu sebenarnya adalah anak manusia yang turun, yang diutus oleh Tuhan untuk menebus dosa kita. Mengampuni. Gitu. Dosa. Saya pernah dengar orang-orang Yahudi bicara tentang dosa. Apa itu dosa? Dosa itu yang membuat seseorang itu yang berakhir di tangan prajurit seperti kamu. Pembunuhan, pencurian. Tapi nggak cuma itu. Hal kecil pun sebenarnya yang tidak ditangkap oleh kamu seperti berbohong, membuli, malah tidak nurut sama Tuhan, menghina Tuhan, apalagi itu udah pasti itu dosa. Oh, maksudmu adalah hal-hal yang buruk yang kita lakukan. Betul. Nah, Yesus itu sebenarnya adalah anak Allah yang diutus ke dunia ini untuk menebus dosa itu supaya kita tidak mati. Aduh, saya menjadi spoiler ini. Waduh, kasih tahu. Saya menjadi bingung. Bagaimana dia bisa mengampuni dosa kita kalau dia sudah mati? Nah, sebenarnya dia akan... Wah, saya cerita sedikit lagi deh sama kamu deh. Gini, dia akan bangkit dari kubur. Dia akan bangkit dan sehingga dia mengalahkan maut, yaitu dosa. Dosa itu mendatangkan maut. Jadi dia akan bangkit dari kubur dan hidup untuk mengalahkan dosa itu. Bangkit? Itu. Lalu kapan itu terjadi? Kapan? Tahun berapa? Berapa lama lagi dia akan bangkit? Saya tidak mau lebih banyak lagi bercerita kepada kamu karena ini menyangkut masa depan. Ayolah, sebutkan kapan, tahun berapa tahun lagi? Gini aja, saya kasih sedikit aja petunjuk, oke? Jadi hari Minggu kamu kemana?
Minggu. Saya Dia kan Yesus disalib nanti kan ini ya, malam ini kalau nggak salah. Hari ini ya? Iya, hari ini. Hari Jumat. Jumat. Nah, hari Minggu kamu kemana? Saya akan bertugas seperti biasa. Nah, kalau gitu kamu jangan kemana-mana. Pokoknya tetap stay tune di daerah sini. Kalau nanti kamu akan tahu apa yang akan terjadi, oke? Guys, saya mau pergi dulu. Nanti saya mau kebanyakan ngomong lagi. Sampai jumpa. Shoo. iKids, yeay! Adik-adik, selamat datang di dalam seri iKids yang terbaru, yaitu The Non-Avengers. Dalam seri ini, kita akan belajar bagaimana kita dapat melepaskan pengampunan bagi orang lain dan membalas kejahatan dengan kebaikan. Saat orang lain bersalah kepada kita, seringkali kita marah dan ingin membalas dendam. Akan tetapi, dalam seri ini, kita akan belajar dari tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang dapat mengampuni dan membalas kejahatan dengan kebaikan. Nah adik-adik, untuk ayat hafalan untuk tema kali ini dari Efesus 4 ayat 32. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Satu kali lagi ya, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Yes, good job adik-adik. Cerita Alkitab kali ini diambil dari Lukas 23 ayat 32 sampai 43, yaitu cerita tentang penyaliban Tuhan Yesus. Begini ceritanya. Saat itu, Yesus telah ditangkap dan diadili. Lalu, ia dibawa untuk disalibkan bersama dua orang lainnya, yaitu dua penjahat untuk dihukum mati bersama dengan dia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan satu lagi di sebelah kirinya. Lalu Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaian-pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Dan pemimpin-pemimpin di situ mulai mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika memang dia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga para prajurit di situ mulai mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, maka selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepala Tuhan Yesus, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Maka selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang satu lagi menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut, juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama?" Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Nah adik-adik, kita tentu tidak akan dapat menemukan Batman, Superman, ataupun Wonder Woman di dalam The Avengers. Kenapa ya? Ya karena mereka merupakan anggota dari Justice League yang dibuat oleh DC Universe. Maka dari itu, kita tidak dapat menemukan anggota Justice League di dalam The Avengers. Begitu juga dengan keselamatan adik-adik. Kita tidak dapat menemukan keselamatan di luar Yesus Kristus.
Keselamatan yang hidup dan kekal di surga hanya dapat kita temukan jika kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Karena melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, setiap dosa kita sudah diampuni. Maka dari itu, kita yang sudah diampuni, setiap dosa dan kesalahan kita kepada Tuhan harus mau mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kita. Sehingga kita juga bisa menjadi anggota The Non-Avengers. Nah, hari ini kita akan belajar 2 alasan kenapa kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita, seperti Tuhan Yesus yang telah mengampuni setiap dosa dan kesalahan kita. Yang pertama adalah we forgive because Jesus forgave us. Adik-adik, kita mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kita juga mau menghargai dan berbuat baik kepada orang yang kita anggap tidak pantas menerimanya. Karena Tuhan Yesus sudah melakukan itu semua pada kita lebih dulu. Kita telah berbuat banyak dosa dan kita tidak layak untuk menerima pengampunan. Tapi Tuhan Yesus mau menebus setiap dosa dan kesalahan kita dengan pengorbanannya di kayu salib. Sehingga kita dapat menerima pengampunan Tuhan yang Tuhan beri. Ketika ada orang yang menyakiti kita, kita harus ingat bahwa dosa-dosa yang kita lakukan juga menyakiti Tuhan. Sehingga kita ingat bahwa Tuhan sudah mengampuni setiap dosa kita. Maka kita juga mengampuni orang yang telah menyakiti kita. Yang kedua adalah share God's love and forgiveness to others. Kita sangat bersyukur bahwa Tuhan sudah menunjukkan belas kasihan-Nya kepada kita. Kita sudah menerima pengampunan atas setiap dosa dan kesalahan kita. Oleh karena itu, kita juga harus membagikan belas kasihan dan pengampunan yang telah kita terima. Caranya adalah dengan mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kita dan tidak membalasnya dengan kejahatan. Dengan melakukan itu, kita menunjukkan kasih Tuhan yang telah kita terima. Kita menunjukkan kepada mereka bahwa Tuhan juga dapat mengampuni setiap dosa dan kesalahan mereka. Sehingga semakin banyak orang yang mengenal Yesus dan menerima pengampunan dari Tuhan. Nah, sekarang kakak mau tanya nih, siapa yang mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Ayo, angkat tangannya. Mungkin mengampuni temannya, kakak atau dedenya, mami papinya, atau pun semuanya. Siapa? Ayo, mana ya? Mau nggak nih? Pada mau ya ternyata ya. Yuk, kita katakan bersama-sama dengan kakak yuk. 1, 2, 3. We forgive because we have already forgiven. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. We forgive because we have already forgiven. Yes, good job adik-adik. Yuk kita sama-sama berdoa yuk. Tuhan Yesus yang baik Tuhan, terima kasih Tuhan atas pembelajaran-Mu Tuhan di hari ini Tuhan. Biarlah pembelajaran hari ini Tuhan bisa kami terapkan untuk keseharian kami Tuhan. Di mana kami belajar untuk saling mengampuni sesama kami Tuhan. Entah itu dengan koko, cici, atau adede Tuhan. Bersama teman ataupun siapapun itu Tuhan. Bapak terima kasih. Dalam nama-Mu kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai di sini dulu ya pembelajaran The Non-Avengers kita minggu ini. Kakak pamit dulu, sampai jumpa lagi minggu depan dengan lesson yang baru dan tidak kalah serunya. iKids, yeay! Saatnya kita memberi persembahan. Teman-teman bisa meminta bantuan papa mama untuk melakukannya. Persembahan bisa diberikan untuk Tuhan dengan 3 cara. 1. Transfer bank lewat rekening BCA dengan nomor 0088991110 atas nama JKI Inspire Community Center. 2. Electronic giving, scan barcode lewat aplikasi mobile bank BCA, UOB, Permata, Danamon, OCBC NISP, Maybank, Mega, Sinarmas, Nobu, KEB Hana, dan menggunakan aplikasi GoPay, OVO, Dana, Sakuku,
link aja T-Money dan BluePay. Dan yang terakhir, memberikan secara langsung di kotak persembahan di lobi gereja ICC. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik ya. Tuhan memberkati. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.